Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Benita Perwati dan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian permainan tebak gambar sosiologi yang telah kita buat sebelumnya di dalam kelas dan kepada peserta didik. Nah, sebelumnya mari kita pindahkan slide ini ke PowerPoint materi yang sebelumnya sudah saya buat. Setelah materi, mari kita langsung membuat games. Nah, jadi pada pengaplikasiannya kita akan menjelaskan materi terlebih dahulu tentang harmoni sosial. Nah, harmoni sosial itu apa sih? Harmoni sosial itu kondisi di mana individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya dan ditandai dengan adanya solidaritas. Nah, solidaritas itu menurut ahli sosiologi, yaitu menurut Emil Durkheim, ada solidaritas mekanik dan ada solidaritas organik. Nah, apa sih solidaritas mekanik? Solidaritas mekanik adalah solidaritas mekanik contohnya adalah masyarakat pedesaan, di mana belum ada pembagian kerja yang cukup ketat, diikat oleh kesadaran kolektif atau kesadaran bersama, dan interaksinya lebih intim. Sedangkan solidaritas organik adalah masyarakat perkotaan atau masyarakat modern, di mana pembagian kerjanya sudah teratur, sudah ketat, lalu diikat oleh kepentingan berupa kesepakatan, dan terdapat ketergantungan di antara kelompok karena adanya pembagian kerja itu yang membuat masyarakatnya saling ketergantungan. Lalu ada hal-hal yang harus dilakukan agar terciptanya kondisi harmoni di masyarakat. Beberapa di antaranya adalah menyikapi perbedaan secara positif, berjiwa demokratis atau menghargai HAM, berkomitmen terhadap kesepakatan, berempati pada penderitaan orang lain, peduli pada orang lain, menjaga penegakan hukum, dan transparansi atau keterbukaan informasi. Lalu ada mewujudkan masyarakat multikultural. Apa sih masyarakat multikultural itu? Masyarakat multikultural adalah bentuk dari masyarakat modern yang anggotanya terdiri atas berbagai golongan, suku, ras, agama, dan budaya, hidup bersama dalam wilayah lokal maupun nasional. Lalu ada kata kuncinya nih, masyarakat multikultural itu kata kuncinya adalah kesederajatan dalam perbedaan. Apa sih maksudnya? Jadi, tidak ada sistem norma dan budaya yang lebih tinggi daripada budaya lain, atau tidak ada sesuatu yang lebih agung dan luhur daripada yang lain. Sehingga masyarakat multikultural ini tidak mengenal perbedaan, hak dan kewajiban antara kelompok mayoritas dan minoritas, baik secara hukum maupun sosial. Dalam multikulturalisme, bangsa-bangsa itu saling menghargai, membantu, dan tidak memandang suatu kelompok merupakan kelompok mayoritas atau minoritas. Sehingga tidak terjadi dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Lalu ada 3 dasar acuan pendidikan multikultural. Yang pertama itu pengakuan terhadap identitas budaya lain. Lalu ada adat, kebiasaan, dan tradisi yang merupakan tali pengikat kesatuan perilaku dalam masyarakat. Yang ketiga, kemajuan yang diperoleh kelompok tertentu juga dilihat sebagai sumbangan yang besar bagi kelompok. Nah, selanjutnya ada 3 tahap pemecahan masalah akibat perbedaan budaya dalam masyarakat multikultural menurut Bals. Yang pertama itu tahap orientasi. Nah, di tahap ini tuh anggota kelompoknya saling bertanya dan memberi informasi, jadi terhindar dari pemahaman atau pengertian yang keliru. Lalu tahap kedua adalah tahap evaluasi. Nah, di tahap ini tiap anggota membahas informasi dan saling bertukar pendapat, jadi adanya keterbukaan antar kelompok atau golongan, sehingga terjadi berbagai alternatif baru dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah tahap kontrol. Nah, dalam tahap ini, tiap anggota kelompok menyarankan untuk mencari jalan keluar untuk mencapai suatu kesimpulan akhir. Nah, materinya telah selesai sampai sini, dan kita masuk ke dalam mini games kita tadi. It's game time. Jadi, gamenya adalah tebak gambar sosiologi. Nah, aturan permainannya ada yang pertama, peserta didik akan dibagi ke dalam 3 kelompok. Tiap perwakilan kelompok akan maju ke depan dan mengambil kertas berisi frasa yang harus digambarkan, yaitu 2 orang.
Lalu perwakilan kelompok menggambar frasa yang ia dapat selama 10 detik secara bergantian. Lalu setelah kelompok menebak gambar, kelompok akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Lalu yang kelima, jika menjawab dengan benar akan mendapat skor dan jika salah tidak akan mendapat skor. Nah, contoh permainan yang telah dilakukan adalah seperti berikut. Apa sih kita nanti akan main apa? Tebak gambar sosiologi. Jadi nanti saya akan bagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Nanti saya Nah, setiap kelompok itu mengirimkan 2 perwakilan orang. Nah, jadi nanti setiap perwakilan kelompok itu maju ke depan nih. Terus ngambil kertas nih dari saya. Isinya adalah frasa yang harus digambar. Jadi karena 2 orang yang maju, 1 orang itu gambar 5 menit. Ya 5 detik. Jadi 5 detik. Misalnya saya sama Anggi nih, satu kelompok. Saya gambar dulu 5 detik, terus Anggi lanjutkan. Setelah selesai gambar, kelompoknya menjawab. Nanti kalau nggak kejawab nih, nggak ketebak gambarnya, kalian kelompoknya akan dikasih soal sebagai penggantinya. Kalau benar, itu nanti akan dapat poin tanpa jawab soal. Jadi silakan kelompok 1, 2, 3 kirimkan perwakilannya. Ya itu tahu polus. Ya gua ada buku tapi tapi sekolah lagi Jadi nih, siapa dulu yang kelompok 1 dulu deh. Ini ada kertas nih. Jadi kertasnya ini isi frasa yang harus digambar. Oh, ada Butati. Butati. Ada Butati. Butati ngapain di situ? Butati sekolah lagi guys. Butati mau S2 ya, Bu? Iya. Itu anaknya Butati kan? Lagi penuh. Gambarnya stop. Nanti bicara tidak ya? Ditata. Butati. Butati sekolah lagi. 5 detik. Mirip-mirip. Mulai dari Andini 1, 2, 3 mulai. 5. Ya, ya. 4, 3, 2, 1. Sampai kapal selam. Gambar dorong, gambar dorong. Panas. Sampai kapal selam. Lengkas. Ringan tangan. Iya. Butati gambarnya gimana sih Butati? Butati yang bener gambarnya. Oh, Butati. Soalnya adalah sebutkan 2 jenis solidaritas menurut Durkheim. Ayo kelompok 1 ada yang bisa jawab? Kalau nggak ada, pasti nggak dapat poin. Mekanik organik. Kelompok 1 dapat 1 poin. Selanjutnya kelompok 2 nih. Pilih lagi. Ini gambarnya nyambung ya, nyambung. 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Lanjut. Roti sobek. 3, 2, 1. Codet. Bukan tembok, alas.
Gambar dalam 1, 2, mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Kucing. 5, 4, 3, 2, 1. Pikachu. Salah. Pokemon Go. Jawabannya adalah kucing tetangga. Soalnya adalah sebutkan hal pecahan masalah menurut Bel. Nanti belajar. Sebutkan hal pecahan masalah menurut Bel. 5, 4. Kalau nggak bisa jawab gak ada poin. 3, 2, 1. Teng gak dapet poin. 3. Piunistik. Aduh kecil. Yang apa yang ada dua nonjolnya? Orang mah gambar ini gimana? Icut miau. Bukan juga enak Pak lu. Enak Bang. Oh itu icut miau. Ngobong gas mudik legicom. Iklan dah. Kalian satu. Jadi yang salah akan menyampaikan kesimpulan pelajaran hari ini. Nah, itu adalah contoh permainan yang telah dilakukan. Sangat seru dan bisa membangun kreativitas dari peserta didik dan juga kerjasama antar peserta didik. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.